pembelajaran terkait perangkat keras kemarin sudah dipelajari lagi. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Pasti anak-anak penasaran. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Marilah mengawali kegiatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak dapat mendapat ilmu dan manfaatnya. Nah, udah pada gak sabar nih, kita mau belajar apa? Pasti pada penasaran. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras penyimpanan. Nah, kemarin kan kita belajar perangkat keras input, proses, dan output. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras penyimpanan. Apa itu perangkat keras penyimpanan? Nah, kalau udah semakin penasaran, mari kita lihat penjelasan dari Bunda. Baik anak-anak, kali ini kita belajar tentang perangkat keras penyimpanan. Apa itu perangkat keras penyimpanan? Jadi kali ini kita akan belajar perangkat keras penyimpanan yang fungsi utamanya untuk menyimpan. Nah, perangkat keras penyimpanan ini ada satuan-satuannya, satuan kapasitasnya ya. Ibarat kita punya penyimpanan berupa almari gitu, pasti kan kita ada satuannya nih, almari yang agak gedean atau almari kecil yang kayak laci yang muat 1-2 buku, tapi atau almari yang gede, lebih gede lagi bisa muat banyak buku seperti itu, atau cuma kontainer kecil yang cuma muat beberapa. Nah itu pasti. Jadi setiap perangkat keras penyimpanan, setiap perangkat penyimpanan dan ya sama saja sih, biasa disebut juga media penyimpanan. Nah setiap media penyimpanan ini punya satuan kapasitasnya. Karena file-file kita adalah file-file digital yang satuannya biasanya kilobyte, megabyte, atau gigabyte. Nah, satuan kapasitas penyimpanan kita ini biasanya ada dalam megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari ya. Karena beda perangkat, beda juga kapasitasnya. Misal kayak almari kita punya satu almari yang kapasitasnya sangat besar sekali, bisa muat banyak baju, atau kita cuma punya laci kecil yang cuma muat 1 baju misalnya, seperti itu. Jadi beda-beda ya. Oke, nah perangkat penyimpanan ini ada bermacam-macam. Kita akan pelajari beberapa yang mungkin akan sering kita gunakan. Yang pertama ada flash disk. Nah pasti udah pada nggak asing lagi sama flash disk ya. Biasanya tiap di laptop, tiap di komputer, colok-colok flash disk, colok-colok flash disk. Nah flash disk itu sendiri satuannya ada bermacam-macam. Ada yang 4 GB, 8 GB, 16, 32, bahkan sampai ada flash disk 1 terabyte itu ada. Flash disk ini karakteristiknya dia sangat praktis, kita gunakan sehari-hari karena untuk flash disk sendiri portnya menggunakan port USB ya, itu yang kotak seperti itu, dan di semua laptop pasti ada port USB-nya. Walaupun port USB ini macam-macam sebenarnya, ada yang USB 2, USB 3, tapi setiap laptop, setiap komputer pasti ada port USB-nya. Nah perangkat penyimpanan yang berikutnya ada hard disk. Pasti juga udah sering dengar nih hard disk itu seperti apa. Nah, hard disk ini media penyimpanan yang menggunakan keping magnet. Nah, makanya disebut juga magnetic disk. Hard disk itu dibagi menjadi 2. Ada yang internal dan eksternal. Kalau internal itu yang dipasang di dalam PC. Di dalam PC atau di dalam laptop itu hard disk internal, in kan di dalam ya. Kemudian hard disk eksternal, XX di luar. Hard disk eksternal itu ya hampir mirip sama flash disk sebenarnya, karena flash disk juga pemakaiannya kan di luar ya, nggak dicolokin di dalam CPU juga kan. Hard disk eksternal ini pemakaiannya hampir sama dengan flash disk, bisa dipindah perangkat komputer ke perangkat komputer yang lain, dan lumayan praktis juga. Nah, rata-rata hard disk ini kapasitasnya lebih besar dari flash disk, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita cuma mau pindah data yang dikit aja, mau nyimpen datanya dikit, pakai flash disk bisa. Itu pun kapasitasnya juga kita sesuaikan sendiri, pengennya yang berapa giga, 4 giga cukup kah? Oke baik. Atau perlu 32 giga? Siap, seperti itu. Hard disk begitu pun pula. Kalau hard disk eksternal, rata-rata yang dijual di pasaran itu sekitar 500 GB, 1 terabyte sampai 2 terabyte. Nah, biasanya yang paling banyak di pasaran seperti itu. Dalam perkembangannya, untuk hard disk ini ada yang mulai muncul yang namanya SSD atau solid state disk. Nah, solid state disk ini bedanya sama hard disk apa? Dia adalah lebih cepat dalam pembacaan dan penulisan data. Jadi untuk akses datanya itu sangat lebih cepat.
sangat berkali lipat lebih cepat. Makanya untuk laptop dan PC-PC yang terbaru ini beberapa sudah mulai menggunakan SSD ini. Kok bisa lebih cepat kayak gitu? Apa harganya juga sama aja? Kenapa nggak semua PC dan semua laptop sekarang ganti SSD semua? Sabar ya anak-anak, belum semuanya berganti ke SSD. Karena SSD untuk saat ini harganya masih terbilang cukup jauh lebih mahal juga. Jadinya mungkin beberapa juga belum beralih ke SSD, tapi it's okay, menggunakan hard disk juga masih tetap relevan, masih tetap ya berguna lah. Kalau kita nggak butuh kecepatan yang super wah-wah banget, ya nggak ada salahnya pakai hard disk, ya kan? Perangkat penyimpanan yang selanjutnya ada memory card. Memory card ini secara ukuran bukan kapasitas ya. Secara ukuran ada 3. Yang paling besar ini namanya SD card, kemudian yang nomor 2 agak kecil sedikit itu namanya mini SD, dan yang terakhir ada micro SD. Nah, memory card ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang mobile seperti smartphone, tablet, atau bisa juga digunakan pada perangkat kamera, webcam, atau yang pada pakai GoPro itu. Nah, itu biasanya menggunakan micro SD karena ukurannya lebih kecil tapi kapasitasnya ya nggak jauh beda. Nah, terkait ke perbedaan ukuran-ukuran ini ada yang dinamakan adapter micro SD. Adapter micro SD ini adalah ketika kita ingin membaca sebuah micro SD di laptop. Wah, laptop kan nggak ada port untuk micro SD-nya, nggak ada slot micro SD-nya. Nah, dengan begitu kita dapat menggunakan adapter micro SD. Jadi nanti kita membaca micro SD, tapi secara fisik dia ukurannya seperti SD card. Nah, itu digunakan untuk laptop-laptop yang mempunyai slot SD card. Jadi kita bisa menggunakannya. Baik anak-anak, perangkat penyimpanan yang selanjutnya ada CD dan DVD atau optical disc. Nah, kalau ini sih udah pada nggak asing lagi ya. CD atau DVD ini juga sering disebut dengan optical disc. Dalam penggunaannya, CD dan DVD seringkali digunakan untuk menyimpan file multimedia. Biasanya kan di itu CD player, DVD player itu ya buat nonton film atau buat muter musik. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk memasukkan file-file jenis lain ke perangkat ini. Jadi misal kita mau masukin tugas, bisa ke perangkat ini, mau masukkan dokumen-dokumen bisa. Nah, perangkat ini biasanya digunakan di DVD player maupun di CD-ROM. Kalau CD-ROM itu ada pada PC dan beberapa laptop juga ada CD-ROM-nya. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam perkembangannya dunia IT sekarang mengenal penyimpanan awan atau yang sering disebut juga dengan cloud storage. Nah, penyimpanan awan ini merupakan media yang masih tergolong baru sebenarnya. Media ini sifatnya online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka tuh nyimpan datanya itu ya di internet itu. Kita nggak butuh perangkat-perangkat fisik seperti hard disk atau lain-lain seperti itu, nggak butuh. Cloud storage ini ada macam-macam ya. Kalau yang mungkin akan sering kita gunakan besok adalah Google Drive. Nah, Google Drive itu kita dapat gratis 15 GB. Ya bayangin aja sih, kita dapat penyimpanan 15 GB gratis, nggak usah beli flash disk, nggak usah beli apa, kan lumayan juga ya. Ada Google Drive. Kemudian ada cloud storage lain, yaitu kalau punya Microsoft itu ada OneDrive. Kemudian setelah itu ada Dropbox dan iCloud, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nanti anak-anak bisa browsing sendiri ya. Kali ini Bunda punya tantangan nih. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu ada sebuah media penyimpanan yang disebut dengan floppy disk. Nah, coba anak-anak cari tahu apa itu floppy disk, bagaimana bentuknya dan berapa kapasitasnya. Ubah jawaban anak-anak pada e-learning ya, Bunda tunggu. Nah, itu dari pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terus belajar, terus diulang-ulang lagi videonya. Apabila ada yang belum jelas, anak-anak bisa belajar dari manapun yang anak-anak suka. Anak-anak bisa browsing di internet, bisa baca dari buku-buku, ataupun juga bisa bertanya dengan teman-temannya atau bertanya ke Bunda juga bisa. Sekian pembelajaran kali ini, tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Maka kita tutup pembelajaran kali ini dengan